dimasukkan. Jadi jelas ya ayat-ayat Injilnya dia minta tidak dimasukkan di dalam tafsir daripada Kemenak. Karena Injil itu sudah berbeda dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat apa tanggapan daripada si dokter tak berakal ini, alias Julius. Ya. Orang ini memang sadis kawannya. Karena dia sudah menjadi Islam mayoritas maka suka-suka hati dia. Memang dia selalu gitu ingin membahayakan orang-orang Kristen ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kau segera ditangkap lah kau ya. Ingat Julius, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Oke, sekarang saya lanjut ke pembahasan kita hari ini mengenai Elia. Ya, Elia Mirlon. Apa Mirlonnya namanya? Nah, Julius HMC buat ulah lagi. Dia mau jadikan si Elia ini sasaran serang mereka ya, karena mereka ini kan begitu. Kalau ada pendebat yang berani, mereka kelepok-kelepok, takut segala macam. Dulu Ki Ahmad sekarang sudah aman ya di luar negeri sepertinya. Sekarang sama si Elia. Kita dengar dulu apa kata Syahim C ini. Inilah videonya Elia, nanti ditanggapi Syahim C ya. Ini menginginkan reformasi Al-Quran. Barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Shalom semua, damai surgawi dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan turun atasmu. Wanita muda dan cantik ini merupakan salah satu wanita yang salah memahami berkaitan dengan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama gunakan di dalam tafsir keyakinan agama tertentu, di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Sehingga reformasi yang saya maksudkan adalah agar ayat-ayat kitab suci dalam keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan. Ya, Elia ini mengatakan ini dia di depannya. Memang dia meminta untuk direformasi agar tidak mengambil isi Injil atau kitab suci orang Kristen untuk tafsir ya. Dengar ya. Di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan. Jadi jelas ya ayat-ayat Injilnya dia minta tidak dimasukkan di dalam tafsir daripada Kemenak. Karena Injil itu sudah berbeda dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat apa tanggapan daripada si dokter tak berakal ini, alias Julius ya. Julius menghina si Elia ini dengan mengatakan, Pak Esra kan ada bilang, saya kira dia laki-laki ternyata, saya kira dia perempuan ternyata laki-laki. Julius ketawa. Ya saya juga melihat si Julius, saya kira Julius ini laki-laki ternyata perempuan. Masa sifatnya seperti itu ya. Dia berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Ya kita dengar dulu apa ulasan dari orang ini. Orang ini memang sadis kawannya. Karena dia sudah menjadi Islam mayoritas maka suka-suka hati dia. Keyakinan agama tertentu. Dalam hal ini yang dia maksud adalah Islam. Ya. Lihat, dia menyimpulkan bahwa yang dimaksud si Elia ini adalah Islam. Padahal Kemenak itu membawahi ada beberapa agama ya. Kalau nggak salah saya 5 ya, 6 ya. Jadi si Julius ini tidak pun ada tertulis seperti itu. Dia selalu mengatakan dia mengatakan dalam hal ini yang dikatakan adalah Islam ya. Tapi wajar ya. Apa nih? Karena mereka memang agak-agak ya gitulah namanya keledai kawan, pikirannya itu liar. Orang nggak ada bicara itu dia simpulkan begitu ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Dia meminta ada reformasi di dalam kitab sucinya umat muslim. Artinya Al-Quran itu harus mengubah ayat mengenai kitab Taurat. Dan Julius ini memang mulutnya tajam kawan. Dia ini provokator yang bisa balik-balikkan kata. Si Elia tidak ada mengatakan Taurat dan Injil ya. Tidak ada dia mengatakan, dia bilang tafsir Kemenak ya. Jadi si Julius ini mengatakan ya, mereformasi Al-Quran. Memang dia selalu gitu ingin membahayakan orang-orang Kristen ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kau segera ditangkap lah kau ya. Ingat Julius, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau kayak perempuan ya. Tidak berani kau. Lebih bagus lagi si Elia berani. Kau hanya berani bicara tapi tak tampak wajah. Elia tampak wajah ya.
Lebih kita hargai si Elia daripada Julius Setiadi yang memang congornya aja panjang ya. Dia berlindung di balik Islam bukan untuk menyiarkan Islam, tapi untuk memanas-manasi orang, ngadu domba orang sana dengan orang sini. Setelah dia adu dombanya dia senang, ngambil keuntungan dari situ. Yakni apa? YouTube-nya naik, TikTok-nya jelas, segala macam ya. Jadi berhati-hatilah dengan orang ini, dia tidak pernah memberitakan ajaran Islam itu sendiri ya. Orang ini sangat-sangat berbahaya. Kerjanya hanya melaga-laga orang ya. Dia tidak ada membilang Islam loh kawan. Dengar ya, dan tidak ada membilang Al-Quran. Injil sudah diubah-ubah gitu. Karena kita tahu dalam keyakinan umat muslim, kita meyakini kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah. Ya. Dalam keyakinanmu kitab-kitab terdahulu sudah diubah-ubah, ya enggak masalah. Tapi bukan Injil yang di dalam Bible. Mana sudi kami Injil dalam Bible diturunkan Allah SWT. Kan goblok kau Julius, Tuhan kita aja udah beda. Tuhan kami Yesus Kristus kok lari-lari ke sana. Nah, kawan-kawan, ini orang ini selalu ingin mencelakakan orang. Kita lihat di awal dia bicara apa. Masyarakat Indonesia. Dan karena dirinya sedang merasa terkenal, Elia langsung menggunakan momen tersebut, menggunakan momentum di mana dia sedang menjadi pusat perhatian dengan mengeluarkan statement-statement luar biasa. Salah satu statement yang baru saja dia lontarkan adalah dia ingin meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi Al-Quran. Bayangkan, Elia meminta Al-Quran untuk direformasi. Ini agak mirip-mirip dengan Bulukus Suntur Saipudin Ibrahim ya, atau seniornya Elia, di mana Bulukus Suntur juga meminta Al-Quran itu untuk direformasi atau direvisi. Si sini kawan, kalau bisa Elia ini ditangkap. Dia mensejajarkan dengan si Saipudin Ibrahim ya. Padahal Elia tidak ada mengatakan hal seperti itu ya kawan-kawan ya. Dia yang merasa-merasa. Pada ada dibilang Elia itu menyangkut kepada Al-Quran, tapi dia bilang tafsirnya, terjemah tafsirnya. Jangan menafsir dengan mencantumkan ayat-ayat dari Bible. Tapi oleh si Julius ini diputar balikkan semua ya. Dia bilang begini begono ya. Memang orang ini sangat licik. Oke. Itu kita lewatkan saja kawan, karena kita tahu sifat orang ini selagi belum ditangkap, dia bokor-koar ke sana kemari mengadu-ngadu domba orang. Karena sifatnya dia begitu, karena dia sudah terusir dari kota Medan menurut dia. Dan dia sudah ya jatuh miskin lah. Mengemis-mengemis saja dia, saya sedang dapat masalah, mohon bantuan. Kalau kata si apa kemarin, si Truny Slayer, dia sudah pengikut Yesus katanya. Ya, kawan-kawan, saya cerita sedikit mengenai kasusnya si Julius. Julius mengadakan gugatan perdata kepada Mosi di Medan. Julius menyertakan ada 8 alat bukti, P1 sampai P8. Dan lucunya dia menyeret-nyeret Sofkatul ke dalam masalah ini. Bukan Sofkatul, yang satu lagi. Siapa namanya dia? Aduh, ntar yang orang ini sangat licik kawan. Dikiranya Mosi gak pandai. Dikiranya Mosi gak tahu bagaimana cara dia berpikir kawan. Mosi itu kan sudah tahu ya. Dikiranya Mosi itu goblok. Ya. Keliru dia kawannya. Nama yang dia kait-kaitkan itu siapa ya? Bukan Sofiatul, satu lagi tuh loh. Noverina Solihin. Ya. Dia mengaitkan Noverina Solihin ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, dia ini memang orang yang sangat licik. Padahal Noverina Solihin tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya ya dengan kasus ini. Dia mengaitkan Noverina Solihin dengan videonya Noverina dikasih dia. Mosi kan tidak bodoh kawan, mana ada urusan. Semoga ini didengar Julius. Julius, alat bukti yang kau bawa atau bukti P1, P2 sampai P8mu itu, kau bawa di situ namanya hasil screenshot daripada foto panggilan, surat panggilan polisi. Sementara dia mengatakan dia punya LP, laporan polisi. Inilah kebodohan si Julius yang paling nyata. Dia tidak punya laporan polisi tapi punya surat panggilan. Surat panggilan itu tertanggal 14 September 2022. Dia nggak tahu bahwa itu salah ketik oleh oknum-oknum polisi Polda Sumatera Utara.
itu dijadikannya bahan untuk gugatan di perdatanya. Padahal surat itu bukan tertanggal 14. Yang asli dari yang diterima dari SPKT, LP-nya, nomornya dia benar, tanggalnya salah. Jadi itu nomor yang mana dia pakai, kan palsu jadinya kawan. Gak pernah ada itu. Artinya gugatan dia sudah absurd ya, atau enggak jelas ya. Itu harus ditolak oleh majelis hakim. Nah, nomor yang benar itu adalah 9 November kok salah ya, 9 November bukan 18 November ya. Jadi itu si Julius sudah kalah, dari situ saya dia sudah kalah. Karena dasar gugatan perdata dia adalah laporan polisi itu. Udah. Kemudian Julius pengacaranya itu membawa lagi bukti yang lucu-lucu kawan. Dia tidak dibawanya bukti video dari Harry Tan. Tapi dia tidak menyertakan bukti judul yang dia buat gambar titik Yesus itu kawan. Jadi itu akan ditolak, dibawa mosi nanti ya. Ini bukan itu kami permasalahkan katanya. Jadi sudahlah secara logika kalau hukum ditebakkan sebenar-benarnya Julius sudah KO. Ya, minggu depan yang memberi bukti adalah mosi. Tapi saya percaya Julius ini orangnya licik karena dia berteman baik dengan iblis yang baik hati kan. Kenapa saya katakan demikian? Itu Sumatera Utara, bro. Di Sumatera Utara hukum paling keras. Ya, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Oleh oknum-oknum yang bermoral rendah. Ya, harusnya pengadilan tidak bisa melaksanakan pengadilan perdata itu. Karena undang-undang LPSK melekat. Si Manalu itu kan pelapor. Pelapor tidak bisa dibawa ke pengadilan perdata maupun pidana. Untuk kasus yang sama. Untuk dasar yang sama itu ya. Jadi kawan-kawan inilah liciknya Julius jadi, tapi kita tunggu minggu depan pengacaranya itu akan diserang dengan data-data daripada mosi. Saya saja melihat pembuktian dari pengacaranya, saya pikir ini semester 1 pun mungkin banyakan tidur ini dalam kelas. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Entah apa-apa ditulisnya. Dasar dia nggak ada kawan. Dia bilang mereka sudah mengantongi laporan polisi. Rupanya nggak ada yang dikantongi laporan polisi. Hanya surat panggilan. Itu kan sudah bohong. Di repliknya. Mana bisa kita bohong ya. Nanti itu akan digugat oleh mosi. Dan dia mengkaitkan hukum undang-undang pers. Maka orang ini sekarang sudah panik kawan. Karena undang-undang pers. Kalau dia tidak bisa membuktikan maka dia akan kena denda 600 juta. Ya kawan-kawan ya. Ini makanya Julius dan pengacara ini sudah jantung-jantungan juga ini. Julius akan kena denda itu 600 juta kalau tidak bisa membuktikan bahwa produk yang dibuatnya adalah produk jurnalis ya. Karena dasar mereka kan itu. Kalau dia hilangkan bisa nggak? Bisa kawan ya. Nah, yang lucunya Julius menarik-narik Noperina Solihin. Urusannya apa Noperina Solihin dengan itu semua ya? Nah ini. Baru dibilang bahwa tergugat itu adalah penasihat hukum atau PH dari si Rudi Simamora ya. Padahal kalau dibawanya ke situ, PH si Rudi Simamora bukan si Manalu. Bongak kali Julius ini kawan. PH-nya itu kalau nggak salah aku kemarin pertama itu marga Silalahi apa si Ombing ya. Baru si Regar. Ya. Jadi dia sudah keliru kawan menempatkannya. Kan bodoh kawannya. Dibuka pun semua surat-surat. Tidak ada PH-nya itu si Manalu. Ya, Julius goblok, bodoh, tolol. Otak kau tuh udah miring. Kerja kau hanya mau nangkapi orang. Sementara kau udah kena masalah, lari kau ke Jakarta. Tidak berani Medan. Sesudah itu dari sana kau memprovokasi semua orang. Hadapilah pulang kau ke Medan. Iya Pak, saya kayak kau bilang sama Rudi Simamora kan. Akuilah Rudi, akuilah. Sampai diakui Rudi Simamora. Hanya kau peluk dia. Terus kau penjarakan dia. Kau kayak Yudas. Pelukanmu pelukan berbisa Julius ya. Jadi Julius kau kaitkan juga dengan kasus Rudi Simamora. Nanti di persidangan itu akan diungkit mosi. Siap-siap kau Julius. Karena itu dilihat dari channelmu. Dan di situ dibuat oleh pengacaramu. Ya, dibuat di situ Hidayah Mualaf Channel ya. Nah, Hidayah Mualaf Channel ini ya. Akun TikTok. Nanti akun TikToknya diminta oleh mosi untuk dibuka. Karena dibilangnya di sini ya bukti P5 ya kawan-kawan ya. Jadi ini nanti harus dibuka di pengadilan ya. Nah Julius jangan banyak kali bacot kau.
Semua orang mau kau tangkapi, kau kira kau sudah hebat. Ingatlah Julius, kalau aku bilang sama kau sudahlah. Tidak ada seorang seperti itu Julius. Tidak ada seperti itu orang-orang, apa mau aku bilang ya, pendebat sejati. Tidak mau mencelakakan kawannya. Kalaupun dia bicara, ya hanya bicara-bicara. Setelah itu apa? Nggak ada. Lihatlah Sinandar. Sinandar kan bilang mau memenjarakan aku. Tapi kemarin dia datang ke channelku. Habis itu kami ketawa-ketawa. Nggak kayak kau. Memang betul-betul mau memenjarakan. Bahkan kau hasut orang Medan itu untuk atas putih dikit, bawah putih dikit, teriak-teriak. Sehingga si Rudi Simamora dikejar. Ya Julius ya. Pahami itu Julius. Kau juga penghujat loh. Jangan kau kira kau nggak pernah penghujat ya.